Ya, saya ambil Oke, alih saja. terima Untuk kasih ya. keterangan dari Ridwan, Mm-mm. bagaimana ininya baiknya. Oke, terima kasih Adinda Abdil. Jadi menarik ya tentang hakikat berkurban menyembelih. Jadi tadi kita sudah sepakati ya, yang namanya orang sufi itu adalah orang yang menjalankan antara syariat dengan hakikat sekaligus. Jadi apa yang diperintahkan syariat itu pasti juga diamalkan orang kaum-kaum sufi. Hanya saja di saat orang sufi itu mengamalkan ajaran syariat itu, beliau di saat itu memberikan penghayatan ke dalam makna, dan penghayatan ini itu masuk menjadi bagian daripada pengalaman ruhiyah atau batiniah atau spiritual kaum sufi. Nah, khusus dengan berkurban itu, di saat berkurban itu kan lahirianya pertama kita mengorbankan harta benda, dan yang kedua Nabi memerintahkan apa kita mengorbankan kibas sama dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, atau bisa diganti dengan mengorbankan sapi atau unta. Nah, dari sini kalau kaum sufi melihat bahwa pertama ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kita mengorbankan kepemilikan kita. Jadi orang sufi itu adalah yang ingin dikurbankan, yang ingin disembelih sebenarnya adalah rasa kepemilikan itu. Makanya kalau bagi orang sufi, bahkan rasa kepemilikan ini dia sebenarnya masih rendah. Kalau tingkatan orang sufi itu masih ada lagi yang harus disembelih itu. Mana? Yaitu inniyatuz zat. Selalu menganggap kita ini adalah sesuatu. Makanya kalau kita tidak heran ya, kalau Nabi sendiri bahwa inna syadda adaika nafsuka alladzi baina jambai. Musuh yang paling besar bagi kita itu adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Hawa nafsu itulah yang memerintahkan kita untuk memunculkan diri. Akhirnya kita duduk di alam material saja, duduk di alam majazi saja, dan kita tidak tembus kepada hakikatnya. Orang yang tembus kepada hakikatnya, dia tidak akan pernah terpana kepada dirinya, terpada kepada atribut-atribut yang diberikan alam semesta ini, karena dia menganggapnya bukan sesuatu dan memang tidak layak untuk dibanggakan. Kita kembali, kenapa dia bukan sesuatu? Kan dia muncul itu karena izin Tuhan. Dia muncul karena berdiri di atas sifat ilmu, iradat, dan kudratnya Tuhan, atau sifat kayyumnya Tuhan. Nah ini, jadi kembali, sebenarnya yang ingin disembelih itu adalah nafsu syahwaniyah kita. Kenapa hewan ternak? Hewan ternak itu kan yang paling pertama yang harus disembelih dalam diri kita adalah sifat-sifat syahwaniyah itu, atau sifat-sifat bahaimiyah. Karena sifat-sifat bahaimiyah inilah yang membuat kita itu, kalau dalam istilah sufi ini, mohon maaf agak kasar ya, sama dengan kalkilab, itu berkelahi yatanaza bil jifa. Ada bangkai dan anjing-anjing itu ibaratnya gitu. Ini bahasa, meskipun ada mengatakan ini riwayat Rasulullah, tapi kita harus telisik lagi kepada pakar hadis gimana sanadnya di situ. Intinya bahwa yang paling pertama harus disembelih dalam diri itu adalah sifat-sifat bahaimiyah yang hanya berpola kepada pemuasan syahwat dan membuat kita saling iri, saling dengki, saling sikut. Karena kenapa? Ada sifat-sifat itu. Yang kedua yang ingin kita sembelih itu adalah sifat ghadabiyah, atau sifat hewan-hewan subaiyah kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali. Di dalam diri kita kan ada juga sifat hewan yang namanya subaiyah. Hewan-hewan bengis, ada sifat marah di situ. Nah, yang ketiga juga bahkan sifat anatika kita, tapi itu karena belum tercerahkan, ada bisikan setan sehingga dia membuat suka berdebat. Nah, makanya tidak heran kalau dalam Al-Quran, jadi faman farda fihinal hajj fala rafas wala fusuk wala jidal. Jangan rapas. Rapas itu kata-kata lucu atau kata-kata tidak senonoh, atau kata-kata yang intinya mengarah kepada pornografi dan porno aksi. Itu kan syahwat sebenarnya. Dan itu ada kaitannya dengan banyak makan dan banyak tidur. Nah, itu dalam bahasa sofistik. Kalau sifat gadabiyah itu wala fusuk, fasik, keluar dari ajaran Islam, fasik, suka marah-marah dan lain-lain. Dan kalau sifat yang wala jidal itu sifat memang dia bagus otaknya, tapi suka berdebat. Karena kenapa? Dia tidak terjaga dari pengaruh-pengaruh yang dalam bahasa syariat itu pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan iblis. Intinya, jadi yang ingin disembelih ini adalah sifat dalam diri kita untuk betul-betul melepaskan huzuzun nafsi, ada merasa bagian. Karena kalau dalam kehidupan kita ini kita beribadah atau kita beramal saleh, tapi itu masih untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya semata-mata Tuhan, berarti kita termasuk orang terpedaya. Saya tutup
Jadi Imam Waliullah Ar-Ruslan itu dalam Risalah Tauhid beliau pernah menuliskan, ya asiras syahawat, ya asiras syahawat, ya asiral ibadat, ya asiral maqamat, ya asiral mukasyafat. Ada orang dia terpedaya, dia terbelenggu sama syahwatnya, itu orang lupa sama Tuhan. Ada orang terbelenggu sama ibadahnya, dia kira ibadahnya itu adalah sesuatu yang dia berikan kepada Tuhan, padahal itu rahmat dari Tuhan. Ada orang makamatnya, dia terpedaya karena diberikan makam yang tinggi sama Tuhan, baik makam dunia atau makam ukhrawi. Ada orang yang mukasyafat, tiba-tiba diberikan Tuhan mimpi kah, atau tiba-tiba ada kasyaf dan itu dia terpedaya dengan itu, anta magrur. Kenapa magrur? Karena masih ada baqiyatuz zat, masih ada unsur-unsur anania di situ, unsur-unsur egosentris, dan masih ada unsur-unsur masih ada dirinya. Dari sini makanya Ibnu Ruslan mengatakan, anta mustagilun bika anhu fa aina alistigal bihi anka. Kamu itu melaksanakan lahiriah itu untuk kepentingan diri kamu dan kamu lupa Tuhan. Mana di situ kalau dibandingkan orang yang betul-betul bekerja, beramal saleh untuk Tuhan dan lupa kepada dirinya. Sehingga tidak pernah lagi minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Oke, makasih Dinda Abdillah. Alhamdulillah ya, kita kalau waktu Kairo ini jam 9:10. Kita tercerahkan ya. Ya. Dalam mungkin beberapa menit lagi ini asar. Oh iya, ini sama dengan cerahnya musim panas. Pasti Kanda Doktor Lukman Arake dengan Kanda Doktor Syahrir pasti merindukan Kairo kan? Apalagi musim panasnya. Alhamdulillah hari ini kita tercerahkan dengan banyak, tapi dari pemaparan Kanda Doktor Lukman dengan Kanda Doktor Syahrir, paling tidak kita sepakat ya bahwa sama yang diusung oleh guru-guru kita di Al-Azhar dan juga diusung oleh organisasi internasional alumni Al-Azhar ini, bahwa yang namanya wasatiyah atau modern ya, apa istilahnya ya, wasatiyah ya, moderasi itu mengusung dia pertama dia bersyariah, tapi syariahnya mengikuti 4 mazhab, apakah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Terus kemudian akidahnya mengusung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kita di Indonesia kebanyakannya Asy'ariyah. Terus kemudian menempuh jalan sufi atau jalan suluk, dan jalan suluknya menginduk kepada yang dicontohkan oleh guru kita Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah. Kenapa dikatakan Sayyidut Ta'ifah? Sama dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya karena semua nabi-nabi setelah beliau itu adalah anak cucunya. Nah begitu juga dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, semua aliran-aliran tasawuf yang ada setelahnya itu semuanya punya silsilah ketersambungan dengan Sayyidut Ta'ifah Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan juga setelah itu Imam Al-Ghazali yang berusaha menggabungkan antara ini, kalau beristilahan tadi yang dijelaskan oleh Kanda Dr. Syahrir itu telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dan alhamdulillah bersyukur sekali tadi Kanda Syahrir memberikan pemaparan, jadi kita semuanya bisa lebih memahami dengan jelas. Jadi memang ada perkembangan pemaknaan. Jadi syariat nanti zaman setelah Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah orang masih pakai syariat secara umum. Makanya Abu Hanifah itu dia menjelaskan ada namanya fiqhul akbar kepada masalah tauhid dan fiqhul asgar kepada masalah furu'iyah. Nah, nanti setelah Imam Malik, Imam Syafi'i yang menuliskan Ar-Risalah dan Al-Um itu baru ada istilah namanya pembagian fikih. Jadi syariat diartikan dengan fikih. Kemudian pada zaman itulah orang-orang sufi juga membentuk satu disiplin ilmu yang namanya juga ilmu tasawuf, yang membahas tentang satu bagian daripada syariat Islam, yaitu al-ihsan, sama yang dijelaskan tadi oleh Kanda Dr. Lukman Arake. Paling tidak kita jelas ya, saya yakin Kanda Lukman dari pemaparannya, Kanda Syahrir adalah semuanya berakidah Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah, berpikir mungkin kita semuanya alhamdulillah sepakat kita orang Syafi'iyah, meskipun kadang karena Dr. Lukman lebih paham perbandingan mazhab ya, banyak mengetahui perbandingan mazhab yang lain, dan kita yakin pasti kita suluk dengan apa yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid. Saya ingat Imam Junaid itu beliau ada statement, dan ini penting untuk kita pahami. Beliau mengatakan statement yang menggabungkan bahwasanya syariat 3 macam ini, akidah, kemudian fikih, kemudian jalan suluk, yang 3-tiganya ini inti daripada ajaran agama, iman, Islam dan ihsan itu sesuatu nggak bisa dipisahkan. Beliau mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Faman lam yaqra al kitab
walam yahfaz as-sunnah la yuqtada bihi. Jadi ilmu yang kita bahas di dalam aliran tasawuf atau aliran suluk ini atau ilmu hakikat itu muqayyad, itu harus ikut dengan aturan-aturan Al-Quran, dengan aturan-aturan sunnah atau ittiba kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang melanggar dengan pesan-pesan Qurani dan tidak mengikuti ittiba kepada sunnah, contoh tadi ya, masalah kurban kan, kurban kan itu sebenarnya ibadahnya dan jelas dicontohkan sama Rasul. Oke lah, memotong ayam atau memotong ikan, dan kita sepakat ya, tadi ada isyarat dari Dr. Lukman dan Dr. Syahrir. Kalau memang ya itu memang berkorban, tapi bukan kurban dalam artian istilah ibadah kurban tadi, karena Nabi memberikan contoh ittiba. Dan ittiba itu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Iya, tetap nanti dia akan dapat berkah karena menyedekahkan, memberikan orang makan sedekah, tapi bukan nilai ibadah daripada kurban itu sendiri. Dan juga kalau dia ada kemampuan, Nabi kan mengatakan man lahu sa'ah, kalau ada kemampuan kemudian dia lam yudahi, tidak berudhiyah, tidak mau berkurban karena kikir itu kan ada sifat hawayawaniyah, itu sifat syahwaniyah, sifat kebinatangan dalam diri kita, dan itu tidak mampu kita penggal sifat kikir itu, dan membuat kita tidak mampu berkurban. Tidak ada dorongan dari iradat kita atau al-kasbu kita atau ikhtiar kita untuk berkurban. Nabi mengatakan fala yuqarribana musallana hadza, enggak usah datang salat Idul. Karena kenapa? Kamu mau beridul kurban tapi kamu tidak mampu untuk betul-betul bertakarrub ilallah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan jalan mendekatkan diri dengan Tuhan adalah dengan menghadiahkan semua hadiah Tuhan kepada kita, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan jangan ada pengakuan di situ. Kita mencari Tuhannya alam semesta, jangan memburu alam semesta. Nah, ini dalam pandangan. Ya, jadi saya sepakat, alhamdulillah. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya, karena di Azhar kita diajarkan 3 macam hal ini. Nah, untuk tadi memang ada istilah, jadi kembali kepada la musyahata fil istilah sebenarnya. Jadi meskipun mungkin syariat dengan hakikat sampai sekarang meskipun ada pergeseran makna, tapi tetap orang kalau mengatakan syariat dengan hakikat, kalau dibandingkan itu, oh ya berarti ada pemanaan. Sama ya istilah iman dengan Islam. Idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada istilah begitu kan? Jadi ada qarina istilahnya. Kalau dua kata iman dengan Islam itu bergabung dalam satu teks, berarti maknanya beda. Tapi kalau imannya berdiri sendiri dalam satu teks, atau dalam kata Islam berdiri sendiri dalam ayat atau hadis atau perkataan orang, berarti maknanya itu adalah menggabungkan semua iman, Islam dengan ihsan. Jadi la musyahata fil istilah. Oke, tadi saya baca di kotak ini ya, Adinda Abdillah, kenapa saya banyak yang katanya menempuh jalan sufi, tapi cenderung dia mengisolasi diri. Sebenarnya kalau orang sufi itu, jadi orang di saat dia mengklaim dirinya ingin menjalani laku sufi, syarat yang pertama yang harus ditempuh adalah mencari guru yang membimbing dia untuk sampai kepada Tuhan. Guru itulah yang memprosesnya, mentarbiah dirinya, membersihkan jiwanya sehingga betul-betul bisa bertakarrub ila Allah. Tuhan itu nggak usah cari jauh-jauh. Kalau kata Ibnu Athaillah itu, ini tadi pertanyaan dari Bapak Syahabuddin ya. Jadi al-haqqu laisa bimahjub, innamal mahjubu anta linnadri ilaihi. Tuhan itu tidak terdinding. Yang terdinding itu kita. Dan Tuhan itu sangat dekat. Kenapa kita mau? Cuma yang mendinding itu kita. Nah, dan dalam Al-Quran kan jelas ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat daripada kamu sebenarnya itu. Tapi kedekatan di sini bukan kedekatan sama dengan dekatnya saya dengan handphone yang di depan saya ini umpamanya. Tidak, bukan begitu. Tapi dia kedekatan maknawiyah. Dan maknawiyah ini adalah sesuatu yang tidak dicapai oleh indrawi dan tidak dicapai oleh akal. Maknawiyah itu dia bersifatnya ruhiyah atau spiritual. Kedekatan Tuhan dengan alam semesta itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu simbol. Saya lebih dekat daripada urat penjepit lehernya ini. Makna kedekatan di sini sama dengan sifat dengan mausub. Ya, tapi kita jangan mengatakan diri kita Tuhan, tidak. Nah, itu hanya untuk menemukan betapa Tuhan itu betul-betul dekat. Jadi yang mendinding kita karena ada wahmun, ada semacam dugaan atau khayalat imajinasi kita yang membuat seakan-akan kita terdinding dari diri kita, dari alam semesta, dari potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada kita, potensi imajinasi, potensi berpikir, potensi berkeinginan, potensi mencintai atau potensi untuk membenci, potensi berbicara. Inilah yang membuat, karena kita menganggap itu adalah berdiri sendiri dan itu adalah milik kita, inilah yang membuat kita tidak tembus pandangan batin kepada yang menggerakkan itu semuanya.
Tapi pertanyaannya kenapa banyak yang cenderung mengisolasi diri? Jadi memang syaratnya harus begitu. Nabi sebelum diberikan itu kan harus beruzlah dulu. Itu kan ajaran. Ini yang dikembangkan dalam ajaran tasawuf. Nabi itu beruzlah atau bertahanus di Gua Hira 6 bulan lamanya. Nah, tapi nanti pertanyaan, kok sampai sekarang masih ada juga mengisolasi diri terus nggak pernah keluar? Ya karena memang nggak tercerahkan. Tapi ini hanya dalam artian dia hanya kasusnya personal. Dia tidak berlaku umum. Karena contohnya seorang syekh mursyid, orang yang sudah mencapai maqam ma'rifat dan dia diberikan izin dari gurunya, dan ini juga dari ilham dari Allah sesuai dengan klaim yang ada dalam dunia tasawuf, itu mereka diharuskan untuk berbaur. Karena Imam Junaid mengatakan tanda orang sampai kepada puncak, jadi tanda orang al-wusul itu ar-ruju' ilal bidayah. Tanda orang sampai kepada Allah itu dia kembali kepada permulaan. Kalau dulu dia bergabung dengan orang-orang, tapi nanti di akhirnya akan bergabung dengan orang-orang. Sampai Rasulullah, siapa yang mengatakan Rasul tidak sampai? Dia paling sampai. Tapi di akhir hidupnya, bagaimana di akhir hidupnya? Ibadahnya luar biasa. Sampai tawarramat qadamahu, kakinya itu berdarah-berdarah. Dan pecah-pecah ya istilahnya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasul, kenapa paksa diri beribadah? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Maknanya di sini Nabi begitu juga orang yang sampai kalau ingin menjadikan Nabi sebagai ittiba di dalam perjalanan suluk kepada Tuhan, setelah sampai kepada puncak makam itu harus kembali banyak ibadah, dan ibadahnya berbeda. Sebelum sampai kepada puncak makam ibadah kita terpaksa. Sebelum sampai kepada puncak makam ibadah kita itu mengharapkan ada ganjaran pahala. Tapi setelah mendapatkan puncak makam, itu ibadah kita itu enak saja, ringan saja, bukan terpaksa, karena kita tidak mengharapkan, karena kita beribadah karena murni kita berhadap-hadapan dengan yang maha jamal, maha indah, dan maha jalal, maha agung. Jadi tidak mengharapkan lagi, pokoknya yang paling indah itu adalah kita bisa bersama dengan yang memiliki segalanya. Nah ini pandangannya. Jadi mengisolasi diri sini kalau orangnya masih dalam perjalanan, tapi kalau orang sudah sampai dia akan kembali. Tapi berbaurnya dengan makhluk itu dalam istilah tasawuf itu abdanuhu ma'al akwan, badan mereka bersama dengan alam semesta, tapi ruhiyah mereka itu tergantung di alam aras. Nah, tergantung bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi istilah simbol saja ya. Jadi badan mereka di dunia kalau dalam ajaran tarekat Zaziliyah itu dia dikatakan qarib wa ba'id. Orang itu qarib wa ba'id. Maknanya apa? Qarib dengan manusia, dekat dengan manusia, tapi sebenarnya hatinya jauh dari manusia. Karena kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam ajaran tasawuf itu untuk yang dimaksud dengan takarrub. Tadi ada titipan dari Kanda Dr. Syahrir Nuhun tentang kurban. Memang kalau kita buka literatur bahasa Arab tidak ada itu ya, istilah Idul Kurban. Orang Arab hanya kenalnya Idul Adha atau Yaumun Nahar. Fasalli lirabbika wanhar, hari nahar atau udhiyah. Jadi kurban itu bisa jadi setelah masuk ke bahasa Indonesia, dan Indonesia juga orang buat bahasa kan pasti ada nilai filosofi di balik kata-kata itu. Jadi kurban itu bisa jadi karena di bahasa kita juga banyak bahasa serapan. Kalau tadi sesuai mengikuti alur dari pandangan Dr. Syahrir dari kata al-qurbu wal qurbat wal kurban, bisa jadi karena orang kalau mampu melepaskan apa yang ada di tangannya dan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, atau betul-betul ikhlas, apakah karena kalau tingkat orang awam ya, orang saleh karena mau pahala, mau surga, karena Nabi menjamin, ini tingkat awam ya, dijamin setiap bulunya itu adalah satu kebaikan. Tapi ada lagi yang berkurban karena betul-betul cinta. Ada juga berkurban karena betul-betul saya ini adalah hamba di hadapan Allah. Nah, makna berkurban di sini berarti sama juga. Maknanya apa? Dia kalau kita menyembelih, melepaskan hal-hal yang melekat dengan diri kita dan kita ikhlas untuk sebab Tuhan, berarti kita akan menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup demikian Adinda Abdillah, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Adinda Dr. Abdillah. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Anong guru kita, Andre Guruta, Dr. Lukman Arake. Saya juga sangat senang sekali ya, berbahagia dan berterima kasih kepada organisasi Ikatan Alumni atau organisasi internasional ya, Ikatan Alumni Al-Azhar Sulawesi Barat ini setelah memberikan saya kesempatan untuk bisa bersapa muka. Padahal sebenarnya kalau mau cari
sosok yang lain masih banyak yang lebih layak daripada saya, ya dari kapasitas keilmuan, bahkan mungkin dari kapasitas umur juga jauh lah di bawah kalau saya dibanding yang lain. Tapi alhamdulillah ada amanah dan saya sambut dengan baik, karena apa salahnya untuk memperbanyak silaturahmi. Khususnya alhamdulillah hari ini bisa bertemu langsung meskipun lewat layar kaca saja, lewat HP saja dengan guru saya, guru kita semua, Dr. Lukman Arake. Kemudian guru kita juga Dr. Syahrir Nuhun. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sharing ilmunya. Untuk Dr. Lukman Arake, makasih banyak doanya Anong Guru, Dokter. Di sini juga banyak murid-murid Anong Guru nih dari Al-Ikhlas, dan setiap ketemu mereka semuanya alhamdulillah ada semangat dari dokter. Kemudian juga mereka semuanya itu dapat motivasi yang bagus, dan semuanya insya Allah bisa menjadi penerus Anong Guru nanti di tanah air insya Allah. Dan terakhir untuk khusus kepada acara ini berkaitan dengan hari Arafah dengan hari kurban. Jadi untuk menjadi muslim sejati itu betul-betul harus aplikasikan kehidupan beragama itu dari perkataan, perbuatan, dan ahwal atau keadaan jiwa. Sama dengan hadis yang masyhur, dan ini banyak disampaikan di lisan guru-guru sufi. Meskipun ini hadis hanya masyhur di kalangan sufi dan dikutip oleh Al-Ajaluni dalam Kashful Khafa, beliau menuliskan begini, Nabi katanya hadis marfu ya, itu Nabi bersabda bahwasanya asy-syari'atu itu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ahwali wal ma'rifatu ra'sumali. Jadi syariat itu akwal. Jadi syariat itu atau penjelasan itu akwali, dilihat dari akwal. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengeluarkan itu kata-kata statement penjelasan dari hawa nafsu. Tapi tidak cukup sampai situ, kita harus sampai wa tariqatu af'ali, tarekat itu harus perbuatan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba, ikuti saya, ikuti ajaran Rasul, ikuti perbuatan Rasul, insya Allah Allah akan mencintai kita. Dan yang terakhir ahwal, itu samrah atau hasil daripada syariat dengan tarekat. Saya kira cukup demikian, semoga berberkah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Titip salam buat semua keluarga tanah air dan mohon doanya semoga pandemi bisa berakhir dan kita bisa bersua langsung insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.